Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa. Karena kasih dan setia Tuhan, saat ini Tuhan izinkan kita kembali untuk kita boleh beribadah, menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan hadir, Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kami kembali menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur Bapa, Tuhan berikan kami kesempatan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hati kami. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Engkau melawat kami Tuhan. Mari kuduskan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau melawat kami Tuhan. Dan urapan-Mu Tuhan yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersukacita bersama Tuhan. Haleluya, amin. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita yang dahsyat. Saat ini kita percaya dengan kenaikan Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan berikan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang luar biasa. Kita sembah Dia karena kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku
Yesus mati, bangkit dan hidup, dan naik ke surga. Dia memberikan penghiburan kepada kita. Dia memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, mari kita bersuka cita. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus hidup.
Dia hidup dan bangkit menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia naik ke surga. Bukan hanya menyediakan tempat, tapi dia akan mencurahkan kuasanya. Roh Kudusnya akan tercurah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Percayalah, saat ini Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Sebentar kita diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Katakan, Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus penuhi kami, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus. Yesus, Yesus, ini hamba-Mu, Tuhan. Ini hamba-Mu, Tuhan. Kami percaya, sukacita besar Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Urapan-Mu, Tuhan, Kau curahkan atas kami, Tuhan. Kami percaya saat ini kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami hamba-Mu, Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan, Kau melawat saat ini. Kau memberkati. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, kami percaya, Tuhan, Kau sudah melawat kami. Kau sudah memenuhi kami, mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, dengan kenaikan Kau ke surga. Tuhan, Kau sediakan tempat bagi kami. Engkau penolong kami, Kau penghibur kami. Dan Kau menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan yang pasti dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami percaya, Bapa, Engkau sudah melawat kami, Kau memberkati kami melalui pujian penyembahan kami.
Mari Tuhan, ini hati kami. Kami datang kepada Engkau. Kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini. Bila firman-Nya sebentar kami dengar Bapa, menjadi benih yang tumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami mempunyai kuasa, kami punya kemampuan, mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan beritakan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Nya disampaikan, semuanya datang daripada Engkau Tuhan. Dan Kau Allah sendiri yang hadir Tuhan. Kau Allah sendiri yang berfirman kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami duduk diam untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita sedang memperingati akan kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa ketika Dia naik ke surga. Dan hari ini mari kita mau belajar apa yang Tuhan ingin kerjakan dan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mandiri. Kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang mandiri. Kita lebih dahulu akan belajar apa arti dari mandiri itu. Arti daripada mandiri itu adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri. Keadaan yang dapat berdiri sendiri. Kata mandiri itu juga katakan bahwa tidak tergantung pada orang lain. Jadi mandiri itu adalah bebas dari ketergantungan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa hubungannya, hari ini kita sedang memperingati akan kenaikan Isa Al-Masih. Dengan mandiri itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Seringkali kita katakan, enggak klop itu. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita sudah membaca di sini bahwa ternyata di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kenaikan Isa Al-Masih, itu ternyata murid-murid Yesus tidak rela ketika Yesus meninggalkan mereka naik ke surga. Dan saudara bisa memperhatikan di ayat itu, dengan dibuktikan mereka masih saja mengharapkan Yesus untuk menemani mereka, untuk menggapai harapan mereka. Mereka menginginkan untuk apa? Yesus selalu menemani mereka untuk mencapai harapan mereka. Sehingga katakan di situ kita melihat mereka bertanya tentang kesediaan Yesus untuk apa? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara baca di dalam ayat yang ke-6 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Di situ dengan jelas mereka bertanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Apakah Tuhan ingin merestorasi? Tuhan ingin memulihkan secara fisik, secara politik. Dan itu membuktikan bahwa mereka masih mengharapkan Yesus itu untuk menemani, untuk mendampingi mereka, untuk menggapai harapan-harapannya. Tapi saudara lihat coba ayat yang ke-7 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa? Saudara gak perlu tahu. Ya, Yesus mengatakan gak perlu kalian ini ketahui. Sebab itu adalah haknya Bapa. Jadi kita melihat saudara konsep daripada murid Tuhan berbeda jauh dengan apa yang Yesus sedang kerjakan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mengatakan itu? Tidak perlu engkau mengetahui dan itu adalah hak Bapa. Karena ada satu yang lebih penting, ada satu yang lebih utama, yaitu apa saudara? Ayat yang ke-8, kita perhatikan di situ. Apa yang lebih penting, apa yang lebih utama? Yaitu tugasnya menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah tugas utama. Bukan yang katakan berbicara tentang restorasi, pemulihan secara fisik, secara politis, untuk mendirikan kerajaan, ya, secara fisik. Lebih daripada itu, tujuan utama dan yang terutama terpenting adalah menjadi saksi. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Itu yang disebut dengan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Semua bangsa menjadi murid, jadikan semua bangsa. Itu tugas utama. Itu yang terutama. Itu yang penting. Bukan membangun kerajaan secara fisik, tetapi menjadi saksi. Menjadikan semua bangsa
menjadi murid Tuhan. Jadikan semua bangsa pengikut-pengikutku. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Bukan hanya itu, ajar, ayat yang selanjutnya. Ajar kepada mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ayat itu mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tugas utama. Ya, itu yang penting, itu yang terpenting di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Seringkali kita juga berbicara hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Aja berbicara keinginan-keinginan jasmani kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan. Tapi lebih daripada itu, perhatikan, Tuhan ingin saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Menjadikan semua bangsa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Menjadi murid-murid Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu adalah tanda selesainya tugas pelayanan Yesus sebagai manusia. Kenaikannya menjadi satu tanda bahwa sudah selesai pelayanannya sebagai manusia, dan tugas itu diberikan kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya. Tuhan memberikan mandat kepada saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya. Perhatikan, Yesus sudah selesai di dunia. Dan sekarang tugas itu diserahkan, tugas itu diberikan kepada para murid, dan kepada saudara, dan kepada siapa yang percaya kepada Yesus. Itulah yang saya katakan mandiri. Ya, mandiri. Itulah yang disebut dengan pendewasaan. Tuhan sudah memberikan mandat kepada saudara dan saya. Untuk apa? Kita bisa mandiri. Tidak lagi tergantung kepada orang lain. Kita bisa berdiri sendiri. Kita bebas dari ketergantungan kita. Dan itulah disebut dengan menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa kita tidak tergantung pada orang lain. Kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa melakukan tanpa bantuan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengatakan mandiri dengan bahasa gaul itu apa? Mandi sendiri. Ya, mandi sendiri. Coba kita akan perhatikan mandi sendiri itu. Berarti apa? Bisa mandi sendiri. Tanpa bantuan, tanpa ketergantungan kepada orang lain untuk membantu kita untuk bisa mandi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk meraih hal itu menjadi mandiri, itu harus melalui yang namanya proses. Ya, melalui proses, bukan instan, cepat jadi. Coba kita perhatikan. Kalau sekarang kita mandiri tadi saya katakan, sudah enggak usah diajari. Sudah bisa mandi sendiri kan? Tapi proses tadi dikatakan, ada proses yang harus dialami. Coba kita perhatikan, kita bisa seperti ini, ada prosesnya. Coba kita berpikir kembali, flashback kita ke belakang pada masa kita kecil. Maka dikatakan proses-proses apa? Yang pertama kita lihat, diajari. Ayo, kita kan diajari oleh orang tua kita kan?
bagaimana caranya mandi. Ya. Itu yang disebut dengan diajari. Diajari, oh caranya ini ya mandi. Jangan langsung cemplungi plung gitu. Kalau dulu kan gitu. Tapi sekarang masa bak besar kita masukkan itu, bak kamar mandi itu, nyuwemplung gitu. Enggak kan? Kita bisa mandi dengan baik, dengan benar. Karena apa? Kita diajar. Proses yang kedua bukan hanya diajari, tetapi kita harus dilatih. Mulai mempraktekkan bagaimana cara pegang ciduknya, ya kan? Kemudian bagaimana caranya. Kalau dulu kita kecil apa-apa, pegang diambil air, kamu udah gabiurnya disiram begitu aja. Ya tahu disiram kakinya, siram kepalanya. Ya tahu. Kadang-kadang tidak sampai kena badan, nyemprat kepada yang lain. Ya, itu diajar. Caranya gimana? Benar Kak? Ya. Proses selanjutnya bukan hanya diajari tapi didampingi, Saudara. Dituntun, diawasi, dievaluasi. Dan banyak. Bukankah seringkali kita ingat apa yang dikatakan orang tua kita? Mandinya bukan itu, salah. Iya toh? Jangan langsung kepalanya. Betul enggak? Jangan langsung dibuang, masuk. Caranya, oh ini diajari, didampingi, dituntun, dievaluasi. Kadang-kala ya enggak enak, enggak senang kita dievaluasi. Salah. Mandi saja diatur, mandi saja ada aturan. Oh enggak, Saudara. Nanti kita akan lihat. Makanya yang terakhir dalam pendampingan itu kita ditemani. Nah sekarang Saudara mandi ditemani orang tua enggak? Enggak kan? Bisa mandi sendiri kan? Jadi mandiri itu. Karena apa? Satu proses. Nah, proses-proses itulah menghasilkan mandiri. Sudah bisa mengerjakan sendiri, sudah bisa melakukan sendiri. Ya, enggak perlu lagi diajari. Coba kalau kita dewasa, kemudian kita masih salah cara mandinya, masih harus diajari, didampingi. Waduh, itu bukan dewasa, Saudara. Ya kan? Itulah satu proses mandiri. Kemudian apa bisa dilepas? Sekarang mandi, ayo. Sudah bawa peralatan mandi, masuk di kamar mandi, bisa dilepas. Tadi diawasi pertama-tama. Ya, dievaluasi, dituntun, ditemani. Tapi sekarang sudah bisa dilepas. Cakap mandinya, mahir. Dan tidak tergantung lagi kepada orang lain. Dan itulah yang disebut dengan mandiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa toh korelasinya kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus ke surga dengan mandiri? Apa hubungannya? Ya kan? Enggak masuk, tidak cocok. Tapi coba kita akan perhatikan bersama-sama. Apa dikatakan kemandirian kita ini? Mandiri tadi. Tadi kita sudah baca bahwa hal yang utama adalah tadi menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi. Betul gak? Menjadi saksi. Ini hubungannya dengan mandiri. Bukan hanya menjadi saksi tetapi sebagai pelaku. Pelaku apa? Saksi. Oh ini loh benar, iya. Betul kan? Dan itu kata supaya kita bisa mandiri. Tidak lagi tergantung. Kita tidak lagi ketergantungan dengan sesuatu. Perhatikan, itu yang harus kita pikirkan bersama. Dan bukan hanya itu, kita menjadi saksi sebagai pelaku. Ya, pelaku untuk menyaksikan. Tapi kita juga berani untuk bersaksi. Nah, pertanyaannya sekarang. Sudahkah kita berani bersaksi? Sudahkah kita menjadi saksi?
Ya kan? Saksinya Tuhan. Sudahkah di dalam kehidupan kita ini menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang menebus kita, yang memulihkan kita. Tadi murid-murid katakan, dia nggak rela. Masih tidak bisa melepas karena dia minta ditemani terus. Nah kalau kita menjadi saksi, minta ditemani terus, itu bukan mandiri, saudara. Nanti kita akan perhatikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mandiri lebih dulu, apa yang dilakukan Yesus? Untuk kita mandiri lebih dulu, ini Tuhan berikan kepada kita. Apa saudara? Apa yang dilakukan? Yang pertama kita akan lihat, dididik, diajari. Jadi untuk menjadi mandiri, kita lebih dulu dididik, diajari. Coba kita perhatikan, Yesus mendidik, mengajari enggak? Ternyata Yesus mengajar dengan firman Tuhan. Dan kita lihat saudara, Yesus dia berada di tempat-tempat, di rumah-rumah ibadat. Mereka datang, Yesus datang untuk mengajar. Apa yang diajarkan? Dosa. Ya. Yesus mendidik, Yesus mengajari tentang dosa. Akibat dosa dan upah dosa secara Yesus juga mendidik, mengajari dengan firman Tuhan di rumah-rumah ibadah. Dengan apa saudara? Tentang apa? Tentang pengampunan. Ada dosa, ada pengampunan. Bukan hanya pengampunan tetapi penyelamatan. Dari pengampunan itulah ada keselamatan. Ya. Bukan hanya keselamatan, tetapi Yesus juga mengajar tentang kasih. Dia mengasihi. Bahkan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Tidak gampang saudara. Dan itulah langkah yang pertama, Yesus didik lebih dulu murid-muridnya. Dengan firman Tuhan. Bukan hanya kasih tetapi janji-janji Allah. Ya, janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Yaitu memelihara. Janji Allah adalah menyertai. Janji Allah adalah memberkati. Tadi katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu janji Tuhan, diajar, dididik. Tadi dikatakan ketika kita mandi sendiri, bisa mandi sendiri, kita dididik, diajar oleh orang tua kita. Jadi untuk mencapai kepada mandiri itu, Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan mengajar kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, dan kita lihat saudara, kurang lebih 3,5 tahun Yesus mengajar dan mendidik. 3,5 tahun. Dia terus ajar. Tadi apa yang diajar? Tentang dosa, tentang keselamatan, pengampunan, kasih, janji-janji Allah. 3,5 tahun. Terus itu diajar, terus diajar, terus diajarkan. Dan saudara lihat saudara. 40 hari setelah kebangkitannya. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus mendidik itu secara intensif. Ya, sebelum dia naik ke surga. Ketika dia bangkit, dia bertemu dengan murid-murid, dengan orang banyak. Dan itu terus secara intensif, terus dan terus menerus. Karena apa? Dia akan pergi, dia akan naik ke surga. Waduh, luar biasa saudara. Kalau saya ingat saudara, anak kelas 3, murid-murid kelas 3, ya kelas 9, kelas 6, kelas 9, kelas 12, untuk kelulusan
Waduh, itu setiap ada bimbingan intensif. Untuk apa? Supaya nanti hasilnya itu baik. Jadi kita harus berani dan perhatikan Yesus itu sedang mendidik kita. Sehingga ketika dia pergi naik ke surga, dia nggak khawatir murid-muridnya ditinggal. Saudara dan saya juga, Yesus gak khawatir karena dia sudah mengajar lebih dulu, mendidik kita. Dan kita melihat saudara di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Coba itu nanti saudara baca dan perhatikan. Pengajaran Yesus itu secara sistematik, secara urut, luar biasa saudara. Bukankah kita juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu ketika kita masih kecil, bukankah sistematik orang tua kita mendidik kita untuk mandi sendiri, mandiri tadi. Ya. Dan coba katakan dia secara dinamis, penuh semangat. Yesus mengajar mendidik dengan penuh semangat. Ayo, kita ingat juga orang tua kita semangat walaupun seringkali jatuh bangun, ya satu bak dihabisin semua, dibuang semuanya. Tapi dia tetap semangat, orang tua kita dinamis, penuh semangat untuk mengajar kita, mendidik kita. Supaya apa nanti hasilnya bisa mandiri. Ya, Yesus pun juga mendidik secara intensif tadi katakan terus menerus, gak bosan-bosan, terus diajar. Bukankah kita juga diajar secara intensif oleh orang tua kita sampai apa? Bisa dilepas. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, ini Tuhan kita yang membawa kepada kita untuk hari-hari ini kita sedang dididik oleh Tuhan. Dengan berbagai macam masalah kondisi di dalam hidup kita. Termasuk hari-hari ini kita sedang dididik oleh Tuhan supaya kita bisa mandiri, ya, tidak tergantung lagi. Kita bisa berdiri sendiri, kita mampu untuk menghadapi. Dan kita sedang dididik, saudara. Ibadah di rumah yang tidak biasa kita lakukan. Ini hampir 2 bulan kita dalam kondisi ini. Itu salah satu didikan. Masih kuat enggak iman kita? Masih setia enggak? Masih semangat enggak kita? Ya. Tuhan sedang kerjakan itu di dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Saya bersyukur kalau melalui ibadah kenaikan Yesus, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia lebih dulu mengajar dan mendidik dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak lagi tergantung dengan lingkungan kita, situasi yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita bisa berdiri sendiri. Ketergantungan kita tidaklah, kita berani untuk menghadapi. Dan tadi katakan tujuan utama penting adalah menjadi saksi. Yang kedua, saudara, mandiri itu lebih dulu apa yang harus dilakukan? Yesus kerjakan, lakukan dalam hidup kita, yaitu apa? Dilatih. Melalui apa, saudara? Melalui peristiwa-peristiwa. Itu latihan, saudara. Ya kan? Tadi katakan mandi sendiri, juga ada namanya dilatih. Melalui apa tadi? Peristiwa-peristiwa. Embernya jatuh, ya toh, tumpah semua airnya, itu masalah. Sabunnya masuk air, itu masalah. Dididik, dilatih untuk apa, saudara? Supaya kita bisa mandiri. Nah, Tuhan juga sedang melatih kita melalui peristiwa-peristiwa.
masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini ada masalah di dalam dirimu, mari, itu sedang Tuhan melatih saudara dan saya untuk bisa berdiri, untuk bisa mandiri. Masalah apa saja? Rumah tangga, pernikahan kita, ekonomi kita, apa saja saudara. Jangan kita mengatakan, waduh ini masalah ini, Tuhan gak cinta saya. Ya, Tuhan gak dampingi saya. Perhatikan, itu tempat latihan kita saudara. Dengan tekanan-tekanan yang ada, dengan penderitaan-penderitaan yang terjadi, yang kita alami, itu tempat latihan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mandiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Jangan kita lari dari kenyataan, dari penderitaan kita. Hadapi itu semuanya. Kalau kita tadi utamanya adalah menjadi saksi, waduh banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ditolak, ya dilecehkan, dihina. Tuhan sedang melatih dalam hal itu. Dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Coba perhatikan. Dengan badai topan, dilatih loh murid-muridnya. Supaya apa? Kuat imannya. Dia mampu untuk menghadapi. Dengan penyakit, penderitaan. Itu tempatnya. Supaya tetap dia menjadi saksi. Dia menyaksikan Yesus Tuhan Allah kita. Seperti seorang atau seperti seekor induk raja wali sedang mendidik anaknya. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32. Ulangan pasal 32 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Di situ tegas dikatakan, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Laksana raja wali mengajar anaknya untuk terbang. Dengan cara apa saudara? Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Coba saudara, ini anak raja wali. Dan saudara perhatikan, raja wali itu dia bersarang di tempat yang tinggi. Dan dia tahu induk ini kapan anaknya dilatih. Apa yang dilakukan? Sarangnya diobrak-abrik, saudara. Buangi semua. Bahkan apa yang terjadi? Anak ini sudah ketakutan ada di ujung. Dia melihat di bawah. Dia tidak pernah terbang, loh. Ya, tidak pernah terbang. Karena dia berada di sarang. Tapi Alkitab mengatakan laksana raja wali mengajar anaknya untuk terbang. Dengan apa tadi? Menggoyang bangkitkan. Merusak isi sarangnya. Dan kemudian apa? Anaknya itu dilempar keluar. Ya. Dilempar keluar tuh jatuh, dia belum pernah membuka sayapnya. Tapi induk itu ketika dia tahu anaknya sedang jatuh, keluar dari sarangnya, mata induk itu terus memandang kepada anak itu. Dan apa yang terjadi? Kalau anak itu dengan tertatih-tatih, dia mulai buka sayapnya, naik turun dan bahkan terus meluncur ke bawah. Dan bahkan mereka sudah lagi, anak itu menjadi yang payah. Sudah tidak mampu lagi untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi coba perhatikan ayat itu mengatakan. Induk itu mengembangkan sayapnya. Kemudian dia menampung anaknya. Ya,
mendukung di atas kepak sayapnya. Luar biasa. Itu Raja Wali, saudara, mengajar anaknya untuk supaya apa? Mandiri. Dan apa yang terjadi? Dia bawa kembali ke atas sarangnya. Dan dia terus latih anak itu. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Satu waktu anak itu bisa mengembangkan sayapnya. Dia bisa melayang-layang. Dia bisa mandiri, tidak lagi sudah diawasi oleh induknya. Dan mereka bisa mengatasi badai, dan justru dia senang dengan badai, anginnya. Karena dia bisa meliuk-liukkan, dan dia bisa mengatasi badai itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan lakukan itu untuk saudara dan saya. Dilatih supaya saudara dan saya mandiri. Ayat yang ke-12. Dikatakan demikianlah Tuhan sendiri, perhatikan. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Berarti yang menyertai adalah Tuhan. Oh, luar biasa. Saya yakin hari-hari ini ketika kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, jangan engkau anggap bahwa Yesus itu tidak memperhatikan kita. Mata Tuhan senantiasa memperhatikan anak-anaknya yang sedang dilatih untuk dia bisa menjadi orang yang mandiri. Amin. Yang ketiga, yaitu apa, saudara? Dibekali. Itu berbicara tentang pendampingan. Ya, pendampingan. Coba Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, tugas utama dalam kehidupan kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita nggak mandiri, kita nggak akan bisa melakukan itu. Jelas dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, menerima kuasa. Kata kuasa itu adalah dunamis. Dunamis itu sama dengan dinamo, dinamit. Coba perhatikan, dinamo kecil bisa mengubah sesuatu yang begitu besar, menggerakkan sesuatu. Dinamit, coba perhatikan, ada satu kekuatan ledakan yang luar biasa. Artinya apa? Kita dibekali dengan satu kekuatan, satu kuasa yang membangkitkan tenaga kita, generator kita menjadi yang kuat untuk apa? Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bisa melaksanakan amanat agung. Kita tidak lagi tergantung, waduh gak bisa, gak mampu saya. Ingat, Tuhan beri kepada kita, Tuhan bekali kepada kita dengan pendampingannya. Yaitu apa? Tadi, Roh Kudus. Roh Kudus adalah Parakletos. Apa Parakletos? Adalah yang dipanggil untuk mendampingi. Dipanggil untuk mendampingi. Dipanggil untuk apa? Berjalan bersama-sama, mendampingi dan berdampingan. Perhatikan, nggak jauh saudara. Ada orang kalau dampingi itu 2 meter, 1 meter sekarang katakan, jaga jarak. Bukan pendampingan itu. Tentunya dia akan lebih dekat dan dekat dengan kita. Itu Parakletos. Nah, apa Roh Kudus itu? Ternyata Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi jelas saudara, yang mendampingi itulah Allah sendiri. Amin. Bukan orang lain, pribadi Yesus yang mendampingi kepada kita. Kalau Yesus atau Allah yang mendampingi dalam diri kita, jelas maka kita bisa dan mampu untuk menjadi saksi Kristus tadi dikatakan. Kembali di dalam ayat yang ke-8.
menjadi saksi Yerusalem, Samaria sampai ke ujung. Kalau Allah sendiri yang mendampingi kita, kita dibekali dengan Parakletos, Roh Kudus itu, maka kita akan bisa menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik. Mari kita akan lihat, mari kita akan mengintrospeksi dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi saksi? Tadi dikatakan, yang utama, yang penting adalah kita bisa menjadi saksi. Bukan bangun kerajaan. Bukan berbicara tentang politik. Bukan berbicara tentang hal duniawi. Tapi lebih daripada itu adalah menjadi saksi. Kalau Allah sendiri yang mendampingi kita, itu yang Tuhan berikan kepada yang menjadi bekal dalam diri, yang dibekali dengan Allah sendiri, maka kita akan mampu menjadi mandiri. Amin. Mandiri kita. Mampu untuk bekerja sendiri. Mampu untuk kita melakukan, tidak tergantung dengan kondisi apapun. Hari ini kita sedang menghadapi itu semuanya. Sudahkah kita bisa menjadi saksi Kristus? Boleh terjadi goncang, ekonomi goncang, pendapatan kita menurun, dan mungkin kita tidak mampu dan kita tidak berdaya. Tapi masihkah kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhanku adalah Allah yang memelihara, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah juga yang akan menyembuhkan, Allah yang akan memulihkan dalam diri kita. Dan dari situlah kita akan menjadi siap untuk menjadi saksi Kristus. Nah, menjadi pertanyaan, saudara siap untuk menjadi saksi Kristus? Siapkah saudara menjadi saksi Kristus? Kalau saudara kata, aku gak siap. Perhatikan, Yesus naik ke surga, membuat saudara untuk bisa mandiri. Amin. Amin. Kita gak akan lagi takut untuk menyaksikan. Kita tidak lagi ragu untuk memberitakan kabar baik. Mari kita sedang berada di dalam satu proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita tidak lagi tergantung dengan lingkungan, keadaan kita. Adakah hari-hari kita tergantung dengan virus? Adakah kegiatan kita, ibadah kita tergantung dengan ketika kita tidak bisa beribadah di tempat kita di gereja? Adakah di dalam kehidupan kita masih tergantung dengan situasi yang ada sehingga kita tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa memberitakan kabar baik? Mari hari ini Yesus sedang berkata kepada kita melalui kenaikan Isa Al-Masih ini, membuat kita bisa mandiri, membuat kita tidak lagi tergantung dan bergantung. Sebagaimana kita melihat murid-murid Yesus ketika dia mendapatkan dibekali Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Maka begitu giat semangat memberitakan Injil. Sekalipun tantangan itu banyak, sekalipun penderitaan yang dia alami, tapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus dan terus, dia sampaikan, beritakan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan katakan apa? Aku menyertai engkau senantiasa. Amin saudara. Ayo kita katakan hari-hari ini jadikan diri kita mandiri. Mandiri untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mampu untuk mengadakan pemulihan. Yesus mampu mengubah. Yesus mampu memulihkan kondisi kita. Mari kita mau datang dan kita mau terima Yesus sebagai Tuhan. Perhatikan tadi katakan, seperti induk Raja Wali yang sedang mengajar anaknya untuk bisa mandiri. Hari-hari ini saudara jangan anggap masalah penderitaan, bahkan kondisi wabah ini mempengaruhi dalam iman kita untuk kita tidak bersuka cita, untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak beribadah. Mari kita akan kondisi-kondisi seperti ini, justru inilah kesempatan bagi kita
untuk kita memberitakan Yesus itu luar biasa. Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Jangan ragukan. Karena katakan tadi, Yesus sudah mendidik kita, Yesus sudah mengajar kita, Yesus sudah melatih kita. Dan bahkan Yesus sendiri yang menjadi pendamping yang Tuhan sudah berikan bekal di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa dinamis Roh Kudus itu. Maka kita akan mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan apakah hari-hari ini kita terbawa arus, kita terpengaruh dengan lingkungan kita, keadaan kita. Saya sangat yakin mata Tuhan selalu melindungi dan melihat kita. Dia akan menggendong kita, Dia akan memapah kita, Dia akan memanggut kita, Dia akan mendukung kita. Sehingga kita boleh mengatasi, kita boleh menjadi orang yang mandiri. Tidak lagi ketergantungan, bebas. Bebas karena Allah menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Katakan, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, nyanyian ini mengatakan, aku percaya saat Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita, Allah bekerja sama dengan kita, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari, apapun yang terjadi, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mari katakan, Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan aku. Tuhan, Engkau bersama dengan aku, Engkau mendampingi aku Tuhan. Parakletos, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadamu. Dan saya yakin apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan akan lakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita katakan, bukan terbang untuk mengatasi badai dalam hidup kita. Oh, kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas persoalan. Amin. Dan aku percaya saat bersama Dia. Katakan, tiada yang mustahil bagi. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
aku percaya yang aku percaya hadirat dalam hadiratnya ada kekuatan baru, ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, Melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. yang aku percaya Percaya dalam hadiratnya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. kekuatan Yes, yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hari ini Tuhan akan melakukan satu perkara besar di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi satu tantangan penderitaan, ketika saudara menghadapi badai gelombang hidup yang datang sedang menghadang engkau, ketika saudara menghadapi kebimbangan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita lari kepada Tuhan. Kita percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya ada mujizat. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita katakan, hanya kepadamu aku akan berlari. Hanya kepadamu aku berharap. Hanya kepadamu. Amin. bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Glory Jesus. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Katakan, bukan terbang, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Dengan yakin saudara akan terbang untuk mengatasi. Kita akan menjadi orang yang mandiri karena ada kuasa penyertaan Allah di dalam hidupmu. Amin. Aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi. Katakan kepada Tuhan, pada Yesus, Tuhan, aku percaya kepada Engkau bahwa Engkau menyertai aku. Engkau akan membawa kami untuk kami dapat mandiri, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk mengajar, membaptis, dan bahkan mengajar mereka seperti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Terima kasih. Oh, Yesus. Amin. Persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Sekarang saudara kasih,
apapun yang saudara hadapi. Sekalipun engkau dalam tekanan, dalam badai pencobaan yang sedang menghadang kau, ketika engkau dalam kebimbangan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan katakan, aku berikan kekuatan kepadamu, aku lepaskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, terima kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan yang baru. Tidak ada barang yang mustahil di hadapanmu. Terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kami boleh melihat dan merasakan satu jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh merasakan ada sesuatu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang mandiri untuk menjadi saksi Engkau Tuhan. Di mana kami berada, di tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau Roh Kudus yang akan mendampingi kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, satu kekuatan yang terjadi pada hari ini dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang di dalam kelemahan Tuhan sudah kuatkan kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan di dalam hal-hal yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin kami tidak bisa mengatasi, tapi kami percaya Tuhan, kami sedang berada di atas segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kami. Karena Engkau membuat kekuatan kepada kami Bapa. Kau telah menjadikan kami mandiri, dan Kau jadikan kami menjadi saksi Engkau Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah terima akan janji dan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi bangsa kami yang menghadapi wabah, menghadapi Tuhan masalah-masalah hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dengan bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga bersama dengan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan staf yang ada, baik gubernur Tuhan. Kami juga berdoa wali kota. Kami juga berdoa untuk bupati Tuhan. Kami juga berdoa untuk camat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan lurah Tuhan. Kami juga berdoa untuk RT RW. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan roh hikmat akal budi. Berikan satu kesadaran Tuhan akan kasih Engkau, pemeliharaanmu Tuhan. Kami yakin apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan angkat dari bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berikan damai sejahtera dan jadikan kami menjadi saksi Engkau Tuhan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah naik ke surga dan Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong mendampingi kami Tuhan. Dan bahkan Kau menyediakan tempat untuk kami semuanya. Kami juga berdoa TNI Polri, kami juga doakan tim medis, para medis. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi tantangan yang ada, yang terjadi, gelombang yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Semua akan terjadi, Tuhan akan pulihkan kami. Kami juga berdoa TNI Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu, jemaatmu, gerejamu, di mana mereka berada. Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara, Tuhan menurunkan berkat. Pakai kami semuanya untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga pernikahan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, pelayanan saudara, dan apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Allah berhasil. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin Tuhan berkat ini akan menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan sambut dan kami akan terima berkat ini dengan iman dan dengan segala ucapan syukur.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hanya bagimu terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.